Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Selamat datang di Motivasi episode yang keempat seharusnya ini. Saya sangat berterima kasih dan sebetulnya bahagia dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya dari tadi tuh mikirin berapa ya orang yang cukup gila yang kemudian mau nonton video 20-30 menit saya isinya ngomong terus kemudian apa namanya ngasih sosokan ngasih motivasi padahal mungkin bisa jadi lebih muda ataupun juga tidak lebih berpengalaman dibanding Bapak Ibu sekalian. Tapi ini saya sampaikan kepada rekan-rekan guru kepala sekolah yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan untuk ayo kita sama-sama belajar gimana caranya belajar. Jadi lebih pada video-video saya itu ngajak jenengan belajar gitu loh. Dan ternyata selama saya nonton beberapa video tadi itu, termasuk juga akses beberapa paper, termasuk merefleksikan beberapa kuliah saya tentang manajemen pendidikan kemarin selama 2 minggu ini, saya menemukan bahwa kemampuan untuk pengen berubah itu yang penting. Untuk membuat sekolah maju ternyata butuh gurunya nih. Butuh guru yang gregetan, yang semangat begitu untuk ngajak teman-temannya untuk ayo berubah ke arah yang lebih baik. Dan ini sama sekali ternyata bukan berarti hanya peran satu atau dua orang saja di dalam sekolah itu. Bahwa kita seolah-olah dininabobokan dengan oh itu sekolah maju ya wajar karena kepala sekolahnya si A begitu. Oh beliau karena Pak R gitu, SMK-nya maju sekali gitu. Karena memang figurnya itu yang apa namanya didolakan atau sehingga menutupi semua kerja timnya. Menurut saya tidak seperti itu. Di balik orang yang apa namanya ya apa bisa menggerakkan memang kepemimpinan yang baik, tapi dibutuhkan tim dan kerja keras apa namanya lembur siang malam itulah yang memungkinkan kita bisa bikin satu-satu yang kreatif dan inovatif. Ini saya juga dapatkan poinnya bahwa beberapa dosen kami menyampaikan menguasai bahasa itu juga penting. Jadi keinginan untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Arab untuk mengakses paper-paper atau video-video dalam konteks ini saya nonton beberapa kali pun kan kalau kita nggak butuh translate-nya atau bisa memahami lebih dalam tanpa translate, nah itu lebih baik. Gitu. Jadi kita bisa dapat insight-nya itu lebih langsung tuh, get go-nya langsung bisa kita dapatkan. Oke, langsung saja. Dalam pertemuan kali ini, saya lebih kepada ngajak Bapak Ibu sekalian, coba yuk kita cek sama-sama. Ini adalah beberapa video TEDx Talk. Di versi Indonesia juga ada TED Indonesia. Saya tadi kasih bikin kode Education 5.0 karena saya penasaran nih pendidikan kita ini ternyata ada yang bikin juga orang kita juga Bu Inung siapa itu karena saya tertarik gini kenapa bikin video-video sifatnya teknis seperti ini karena yang saya temukan ketika saya belajar gimana caranya jadi kepala sekolah itu yang muncul adalah videonya Pak Ibrahim Bafadal gitu ya isinya tuh motivasi tapi untuk tataran teknis gimana nuts and bolts-nya apa namanya gembok dan kuncinya atau mur sama bautnya hal-hal detailnya saya nggak dapatkan. Nah, oleh karena itu ini saya ajak teman-teman touring memang sengaja mungkin agak lama ya videonya bisa jadi. Saya harapkan juga semoga ini tidak kemudian kena copyright dan lain sebagainya. Karena memang channelnya harusnya edukasi. Bisa dicek beberapa channel yang nanti saya tontonkan ya. Ada Great Big Story. Happy Friday, Creed Nah, Leaders. ini karena saya pakai Cherry apa namanya connect soundnya kemudian beberapa tools yang saya pakai juga sekalian itu saya memang pakai ring light di sini kemudian saya biasa pakai semacam ini kemudian saya taruhin ya ini murah di Shopee dapat kita di bawah 50.000 kemudian saya taruhin apa namanya HP untuk biasanya saya kasih apa yang harus saya sampaikan semacam kayak list atau kalau kita ngajar itu sesuatu yang mengingatkan kita loh oh ini aimnya yang mau kita tuju selama kita ngomong tuh ini karena kadang ngomong seperti ini juga butuh arah ya kalau enggak kan kita nanti terombang-ambing jatuhnya ini saya contohkan suatu sekolah yang melayani homeless children di LA Los Angeles
I'd like to first thank everyone for an awesome Nah, feedback. caranya kalau I've seen some biasanya nggak amazing muncul things. subtitlenya, kita Not only are munculin pakai students embodying the subtitle, core terus ini values, but terjemahkan I otomatis. saw Jadi misalnya pilih rockets being bahasanya. made and launching in Dia the nyeritakan. STEAM class. Not only are students embodying the core values, but Jadi I dia saw lihat rockets fungsi being made kelasnya, and launching karya yang in dihasilkan, the STEAM class. I saw penataan critical thinking and kelasnya. reasoning going on in the chess class, Ada and I chess saw class, students ada dancing their dance hearts class, out kata in dia. the dance class. Dan So great memang job during sekolah-sekolah luar enrichment. negeri Great kita job harus this punya first week back. insight ke Keep it beberapa up di antara and keep mereka ya. embodying the Jadi ibaratnya three kita core values. I hope you all have a tentang wonderful pada week. I bintang-bintang. will see you on the yard. And as always, cheerio. Ini si kepala sekolahnya. Jadi apa ya? Dia mungkin si Camilla Bele ini What's 6 times 4? setup sekolah baru gara-gara orang-orang di Amerika itu kan homeless. Banyak sekali yang tinggal cuma di tenda-tenda. Nah, kita mau lihat ini gimana prosesnya mereka dia. Perseverance, kata dia, terus Creed Academy is a respect, nonprofit vision. charter school students TK through 6th in South Los Angeles, business and extreme poverty. Extreme poverty. Of the 187 students with special ed, we are 5% free and reduced lunch, meaning living below the Yaitu poverty di bawah line, garis kemiskinan and we are anak-anak ini 30% tinggal homeless, ya. meaning students living in Jadi kita shelters, bisa reflect juga, uniknya motels, kita masih hotels, bisa punya and double rumah and gitu. triple that Anak-anak with kita tuh family kan hampir members. semuanya punya rumah ya. Nggak kayak I teman-teman di decided to negara-negara maju open yang this school 15 years ago when I was volunteering as a freshman in college downtown on Skid Row, and seeing thousands and thousands of people living in boxes under tarps and ini tantangan in pendidikan sleeping mereka. bags. Which is, I knew then that I wanted to do bisa nyari something, celahnya. and I felt Tantangan that pendidikan the kita answer apa? was a good Kita akan bahas. education. Like children, because they are unique in their situations, and thrive. Oke. Soal dia bahas tentang bagaimana seorang anak bisa berkembang lah ya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakat minatnya. Kalau TED Talks ini lebih kepada kita bisa baca nih. TED itu kan singkatan dari Technology, Entertainment, and Design. X-nya itu maksudnya adalah independen. Jadi dia nggak terikat dengan apa politik, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini spreading idea worth sharing kalau anunya mereka, menyebarkan ide-ide yang layak untuk di share. Nah ini si John Ender sini John, tapi lengkapnya si John siapa? Kita coba cari ya. Nanti ini John Baruch. Dia replacement of 50 jobs. Ini 8 tahun yang lalu loh ini. Jadi dia sudah ngomong dan ternyata sudah terbukti loh banyak dari anak 50% kerjaan kita itu banyak yang hilang gitu. Akan ke depan kemudian akan hilang. Dan ini lihat apa yang dia omongin, saya potongkan. You can look forward to it. We've got to give our young people a future. Kita And the harus future ajak. economy is likely to be will be built on science and innovation. Kata dia memang kita harus bikinin masa depan yang bagus untuk yang family kita. Innovation and creativity with a vast Kreativitas dan amount of things inovasi katanya. that are going on and being Yang developed. bakalan in fast, science. bakalan And it's, banyak banget peluang kerjanya. Dia bilang gini, yes, and so it'd be dealing with the new things. So, Nah. but what we really need is an education system that deals yang with kita butuh innovation. sistem pendidikan yang akan mengembangkan kreativitas. Remembering facts for exam is doing something that robots are much better at. Mengingat bahwa bukti-bukti kita ujian itu adalah kita melakukan sebenarnya sesuatu yang bahkan robot itu lebih bagus ngerjainnya dibanding manusia. Karena dia tadi ngomong soal bakalan ada AI, bakalan ada robot dalam artian membantu manusia. Bahkan dia bilang di awal GP, General Practitioner, dokter, itu mungkin bukan nurse ya, bukan perawat. Itu mungkin di beberapa dekade ke depan hampir akan jumlahnya sangat berkurang, kecuali spesialis mungkin ya. Karena kita tahu misalnya dokter-dokter zaman sekarang nggak tahu penyakit-penyakitnya zaman dulu, Pak. Bahkan misalnya dengan probing sederhana atau dengan HP pun kita kan bisa ngecek kondisi bisa jadi. Jadi dia ngasih kita banyak insight gitu. Creativity.
Kata dia What we gini, have at the moment is an education system that you listen to me and go into the exam and write down exactly what I've been saying and you get a good mark. nah, That's absolute rubbish. dia bilang that's absolute rubbish katanya. Kalau kita nyuruh orang, ayo lakuin apa yang saya lakukan, gini, terus hasilnya kayak gimana, itu jadi patokan nilainya dia. Menurut dia robot pun bisa lakuin yang lebih baik dibandingkan itu gitu. Jadi kita manusia itu di masa-masa yang akan datang ini dibutuhkan adalah manusia-manusia yang betul bisa menciptakan kreativitas, nggak hanya di bidang seni tapi juga sains ya, eksplorasi luar angkasa dia bilang kayak gitu juga, termasuk gimana caranya ngatur si AI-nya ini. Robotnya kan kita yang desain itu, artificial intelligence ini yang si Ken Robinson. Kita nggak harus baca atau nonton videonya kalau nggak punya waktu, cukup baca ini aja. In this poignant funny follow up, kata dia bahwa di 2006 dulu itu dia bikin TED Talks kayak gini tentang standardized school, karena memang ini kan dulu di California ya kalau nggak salah, di US berkembangnya TED ini. Ini ada artinya Indonesia juga sudahan. Dia bilang bahwa dulu dia nggak nyangka ceramah-ceramah yang ditaruh di online itu bakalan booming begitu ya, karena dulu cuma ditaruh di kotak set DVD dikirimin ke orang gitu yang subscribe sama TED ini Talks. Ternyata setelah itu bosnya TED itu katanya mau naruh ceramah-ceramah di online, dia bilang show kata. Ya udah sekarang berlipat jadi 4 juta, bahkan detik ini bisa 24 juta. Jadi audiensnya TED Talks ini banyak banget rekan-rekan semua, dan kita bisa dapat insight-insight bagus di sini karena ahli-ahli semua yang bilang. Katanya ada kelaparan atas kontennya dia ya, ada sebuah rasa lapar. Dan ini juga ada unsur lucunya juga. Menurut saya menarik untuk Bapak Ibu sekalian tonton. Termasuk si Natalie ini. Education revolution. Kayak ini si Natalie ini dia lebih orang Hong Kong gitu yang wah nggak biasa, pendidikannya itu udah kompetitif sekali, ujian tuh udah kayak orang bikin stres apa tahu. Because of her hectic upbringing, she became depressed, not knowing what to do with her life. Nggak tahu apa yang mau dilakuin gitu ya. She was suicidal and ungrateful for what she had. But then she traveled to over 30 countries, and it gave her a new life, a purpose. She was able to learn about humanity firsthand. I drove from London to Mongolia after 8 days. I realized that there's so much more beyond the world of what I see at home. Traveling puts me outside my comfort zone, and that is Tuh when my lihat gimana sensory caranya actually dia apa activated. namanya And I dapat realized that pelajaran there's so much dari more about kelas life kedua. and Akhirnya dia about menciptakan chance to kelas-kelas So she di got her luar master's gitu degree. ya, Education Innovation yang Company namanya that On focuses on real Academy, world learning. We offer kayak internship kelas-kelas experiences to students vokasional to gitu, give tapi them lebih what an kepada outside of the ini classroom anak experience would look like. sebenarnya sudah the history of filmmakers and how they told stories, but actually making stories tapi and dia creating butuh films teaches prakteknya you a lot more langsung. than just learning the Si, theory. In Hong Kong, it's always like what you Natalinya study kan is exactly what you need to do, so you have to get beberapa apa namanya perusahaan-perusahaan gitu. Nih, lihat dia bilang apa? to like professionals and stuff. But as an art student who really likes to explore and learn about like the ways in which I can learn about skills, so I feel like On Academy can help me achieve that. In the traditional education, students are always learning more about the theories, but in the real world, we're always learning about the practical skills. So what we do is we create opportunities where students get to solve for company problems, and in return, companies can hire the interns based on their portfolio of work. Her goal is to re-engineer a new Dia kan educable engineer education. Tempat sekolahnya itu di mana aja, system of Bapak Ibu learning sekalian. where students Kata dia bukan cuman creates a new terbatas fire pada early. kotak-kotak di kelas Education itu. initiative is starting to get To be part, Inilah being Mbak a voice. Natalie lah ya. Insya Allah kita bisa ketemu banyak orang-orang lagi. Dan ini TED Talks banyak banget berbicara tentang the education revolution and our global future gitu ya. Ini si orang Fulbright itu Profesor Education and Sociology di Penn State University. Dia bicara apa namanya banyak hal ya. Bahwa kita kadang itu ngomongin sekolah itu selalu
konotasinya adalah sesuatu yang buruk, kita ngkritisi sekolah dan lain sebagainya. Nggak ada masa depan yang mau kita bicarakan gitu loh, yang baik, yang kira-kira bisa datang kepada kita. Yang intinya Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar gimana caranya belajar nih loh. Kita coba carilah wahana-wahana ataupun juga sumber-sumber pembelajaran yang membuat kita itu seperti ini gitu loh. Makin lebih tahu banyak, karena semuanya udah ada di internet gitu. Ini ada perumpamaan, ini kan perlu juga kita tunjukkan ke anak-anak. Ini loh tahun 2025 itu dunia akan bentuknya kayak gini nih. Jadi kita bisa bayangkan, kasih gambaran ke mereka itu loh, bahwa ini loh yang akan terjadi dan kita harus siap-siap dari sekarang. Kalau enggak, sesuatu yang enggak kita inginkan bisa jadi terjadi sama kita gitu. Ini di Singapura kasusnya, ada yang drone, ada yang pelayannya udah pakai ini, terus robot, karena semua bisa jadi udah kayak gini semua. Dan dalam waktu dekat perkembangan teknologi kita 20 tahun ke depan tuh sangat lebih besar dibandingkan 100-200 tahun yang lalu gitu. Lihat dari 90-an sampai sekarang kita udah maju sangat besar sekali. Dan ini kalau kita nggak siap bisa jadi kita stres, kita nggak punya chance untuk pekerjaan di masa depan. Kita kasih gambaran ke anak-anak kita itu sesuatu yang futuristik juga harus kita sampaikan. Ini yang tadi ya. Udah cukup lama kayaknya saya ngomong, tapi kurang lebih memang di 16 menit ini saya coba akan wrap up sedikit bahwa Bapak Ibu guru sekalian adalah harapan anak-anak di sekitaran Lampung Timur dan Lampung pada umumnya. Walaupun anak kita ada yang dari Padang, dari Jawa dan lain sebagainya, tapi kemajuan daerah kita, Lampung, apalagi Bapak Ibu sekalian, termasuk provinsi termiskin loh kita itu. Lihat jalanan-jalanan kita itu adalah efek dari entah kepemimpinan ataupun pemerintahannya. Tapi memang kita dari segi ekonomi nggak sebaik itu, padahal potensi ekonomi kita luar biasa. Dan untuk membangun ekonomi itu berangkat, kata tadi si Bapak pengisi TEDx tadi itu, ya berangkatnya dari orang-orangnya, anak-anaknya, generasi penerus kita masa depan itu. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan kita loh. Nanti anak-anak kita lah pas kita zaman pensiun sudah kakek-kakek begitu ya, mereka yang akan ngaturin kita bakalan dapat servis enggak orang-orang yang sudah termarginalkan itu. Jadi harus kita ajarkan anak-anak ini juga rasa peduli begitu ya. Tidak hanya kita larang mereka untuk atau kita kasih pemahaman mereka supaya tidak bullying pada teman-temannya, enggak kemudian melakukan tindakan asusila misalnya ya, kalau ada kasus-kasus itu. Tapi kita kasih pendalaman materi terkait itu juga harus dikasih wawasan kepada anak-anak kita juga. Ini ada hubungannya erat dengan kita dan ini adalah pekerjaan yang baik. Dan ini dibutuhkan memang keseriusan, disiplin ya Bapak Ibu sekalian, termasuk kita untuk bisa jadi bahkan ngambil waktu pribadi kita, tapi untuk kemajuan daerah kita, supaya kita nggak tertinggal jauh-jauh sekali gitu ya dengan teman-teman, apalagi masyarakat dunia. Kita ini kan bagian dari masyarakat dunia. Malu, artinya kita ada rasa sesuatu yang dibebankan atau dipesankan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 itu, menjaga ketertiban dunia dan seterusnya. Itu butuh ilmu dan butuh kesiapan kita dan kemauan kita untuk moles ngajar anak-anak kita. Ada dinamika atau cerita yang perlu saya sampaikan, analogi yang bagus yang disampaikan dosen saya. Dia nyampaikan gini. Jadi Mas, kalau ibarat kita kerja di pabrik ya, atau ada pabrik begitu, itu kan dia kalau mau menjamin kualitas produknya itu gampang. Dari awal di input masuk produknya itu, bahan materialnya, kemudian dicetak, dibentuk, dilas, ditambahin parts-partsnya, akhirnya jadi mesin, ada nanti quality control di akhir. Nah itu kan berkesinambungan prosesnya, jadi ya wajar kalau hasilnya bagus. Tapi kan kalau pendidikan, kita ngurusin manusia ini,
anak datang dari rumahnya, atau konteks misalnya anak reguler gitu ya. Tapi kalau anak yang mondok, dari sebelum masuk ke pondok dia dapat sudah, bukan berarti gelas kosong loh. Mereka bisa jadi ada isinya sudahan. Nah, isi ini kan kita yang ngatur, dalam artian gini. Kadangkala anak datang, terus kita didik, udah kita bentuk secara baik begitu ya, ibarat pottery class gitu, kita bentuk jadi gelas yang cantik misal ya. Walaupun tidak sesederhana itu. Terus kemudian kelas berakhir, sekolah berakhir, dia pulang. Kalau beliau pulang atau anak-anak pulang ini, kita nggak tahu juga di rumah apakah dirusak, dicoret-coret, dikasih pilok, atau disayat-sayat itu tadi si gelas cantik yang sudah coba kita bentuk tadi itu. Karena belum dibakar, ibaratnya belum dalam artian belum jadi, belum proses yang selesai gitu. Kalau dalam konteks pottery itu tadi, si gerabah itu kan dibakar sehingga dia lebih tahan gitu. Nah, proses yang saya maksud susah dan membakar ini tadi adalah yaitu pesannya Imam Syafi'i, kita harus capek-capek dulu sampai kemudian anak ini betul-betul terbentuk kepribadiannya, kebiasaannya yang dilatih terus-menerus lewat latihan ya, kayak ngasah pisau begitu. Kalau kembali lagi ke pottery ini, sampai kemudian di rumah, nggak ada yang tahu dicoret-coret sama masyarakat, nggak ada yang tahu juga dia pergaulannya gimana, megang HP kayak apa, explore udah kemana aja, kita nggak tahu temannya siapa aja. Kemudian besok paginya lagi dia berangkat lagi, masuk kelas, kita ajar, tapi kita nggak tahu apa yang sudah, nilai-nilai yang sudah masuk ke kepalanya anak ini. Dan berharap ini sesuai dengan apa yang kita inginkan hasil akhirnya. Kan berarti agak lucu. Nah, oleh karena itu ini butuh ekstra kerja lebih keras memang. Anak-anak kita itu memang harusnya 24 jam ya kita yang mempengaruhi gitu. Di pondok sudah alhamdulillah ada kontrol itu. Tapi setelah pulang ke pondok, nah kita nggak tahu. Mungkin orang-orang tua yang nonton video ini juga harus ngeh ya, bahwa ketika sudah ditata di pondok atau di sekolahnya bagus-bagus, maka begitu pulang di rumah juga harus diawasi gitu ya. Harus betul-betul orang tua itu, kan kata dosen saya juga ada 3 paling enggak unsur dalam pendidikan itu, ya gurunya, ya orang tuanya, ya masyarakatnya. Artinya yang secara berkesinambungan berperan penting unsur pendidikannya anak kita, karena generasi inilah harapan kita. Maju atau tidaknya, rusuh atau tidaknya negara kita ini, wilayah kita ini, masih ada atau enggaknya selama besok kita sudah tua, itu bergantung pada anak-anak kita. Nah, nggak boleh juga kita ngajarkan hal-hal yang orang-orang zaman dulu sudah ajarkan ke kita. Sesuatu yang buruk ya jangan ditularkan. Itu kiranya diskusi ya panjang nggak panjang ya, bisa jadi nggak elaboratif, saya juga mohon maaf. Nanti kita coba akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan bahasan yang lebih teknikal, mungkin tentang bagaimana mengakses PSB, karena memang sistem kami ini mungkin akan saya buat tutorial sebelum ada perubahan sistem lanjutannya. Demikian, nasallallahu fatum qarib wa basyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.